Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Thumma al-Fatiha ila sahibil kitab Imam Muhammad al-Bukhari thumma ila sahibil syarha Imam Ibrahim al-Bajuri. Nafa'ana Allah bi ulumil fidhar ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puja-puji kita haturkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang mana hingga hari ini kita masih diberikan oleh Allah karunia iman, karunia Islam, mobil khusus diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Hingga bisa masuk di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai akhir Ramadan, hingga bisa mendapat karunia dari Allah dengan menang di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita, Sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Malam ini kita masuk malam 1 Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan kita bisa serempak. Artinya umat Islam merayakan puasa bersama-sama dari berbagai golongan. Mudah-mudahan serempaknya ini bisa terus menerus hingga jadi tanda umat Islam akan bersatu. Amin ya rabbal. Seperti biasa, tiap malam Ramadan kita akan buka kajian di pondok pesantren kita, pondok pesantren Nurul Al-Tauhid, yang meneruskan apa yang telah menjadi kebiasaan guru-guru kita, yaitu almarhum Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan kuburnya, diangkat derajatnya, dan ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan membaca kitab Tauhid sebagaimana biasa, yang menjadi tradisi dari guru kita yang sudah berjalan bertahun-tahun, yang alhamdulillah hingga malam ini masih bisa kita lanjutkan. Malam ini kita akan ambil tema kitab Kifayatul Awam. Walaupun kitab ini kata orang termasuk kitab yang sulit dipelajari, tapi alhamdulillah di pondok ini kita terus mempelajarinya, karena yang kita pelajari tidak hanya kitab ini, tapi ada kitab-kitab lain yang kita pakai sebagai bandingan, hingga kita mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempelajari dan memahaminya. Di antara kitab lain kita sudah baca juga kitab As-Sanusiyah, kita baca juga kitab Tijan Durori, dan juga kitab-kitab yang lain yang alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kemudahan dan kefahaman untuk bisa mempelajarinya. Maka kemudahan ini sebagaimana yang diajarkan guru-guru kita akan kita sampaikan hingga bisa membuat semua hadirin dan santri-santri memahami kitab ini secara jelas.
Dengan jelasnya memahami kitab ini akan memudahkan kita untuk sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar sebagai pengenalannya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula mengenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam ini kita akan melanjutkan sebagaimana yang telah dibaca oleh para pendahulu kita. Kitab Kifayatul Awam adalah kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad Al-Fudhali yang disarai oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Maka di kitab ini adalah kitab yang khusus mempelajari ilmu tauhid hingga sampai kepada mempelajari hal yang tersulit, yaitu tentang ta'alluq. Kalau bicara sifat, banyak orang memahami tentang sifat-sifat. Tapi kalau bicara ta'alluqnya sifat, ini yang kadang orang banyak mengalami kesulitan. Kayak ta'alluqnya kudrat, ada suluhil qadim, ada tanzizil hudus, ta'alluqnya iradah, ada suluhil qadim, ada tanzizil qadim. Maka kita insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Adapun faedah dari belajar ilmu tauhid atau yang dikenal pula dengan ilmu usuluddin atau ilmu kalam, ilmu haq, banyak tuh nama yang dikenal dalam ilmu tauhid. Adalah kita kepingin memperluas, memperkokoh keimanan kita, tidak hanya melalui berita-berita, tapi bisa sampai kepada keyakinan yang sebenar-benarnya, hingga keyakinan tersebut tidak lagi tergoyahkan, tidak lagi keyakinan tersebut bisa dirobohkan, bisa diruntuhkan dengan berbagai macam ajakan atau dengan berbagai macam paham-paham yang sekarang muncul di sekitar kita. Kita khawatir kalau ini nggak dipelajari, anak-anak kita akan terseret, pemahamannya keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita melihat di sekitar kita sudah banyak kelompok-kelompok muncul yang ajarannya keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu waktu kita kecil, kita sering dengar nadhoman wujud kidam bangkok di musola-musola, di masjid-masjid. Sekarang udah habis, udah jarang, udah tinggal mungkin gelintiran masjid, musola, majelis yang membacakan nadhoman atau puji-pujian wujud kidam bangkok. Semua sudah diisi, diganti dengan kajian-kajian atau pujian-pujian yang lain. Maka kita akan mengambil bagian dari yang sedikit itu, meneruskan apa yang jadi tradisi atau ajaran pendahulu kita, terus menandomkan, membacakan, mengenalkan kepada umat tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita berharap keimanan kita akan terus tertancap di hati kita sampai nanti akhir hayat kita bisa mati membawa iman Islam dan dimudahkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dikatakan pula bahwa harapan dari mengkaji kitab ini juga akan bisa menjadi pendorong untuk tumbuhnya jiwa yang peka terhadap amal-amal kebaikan. Artinya kita kepingin dengan bertambahnya iman itu bertambah pula amal-amal kebaikan kita. Kita nggak hanya ngerjain yang wajib-wajib, tapi bisa meningkat ngerjain yang sunnah-sunnah. Nggak hanya meninggalkan yang haram-haram, tapi meninggalkan yang makruh-makruh. Ini mendorong jiwa kita untuk terus bisa sampai beramal yang baik, beramal yang meningkatkan
derajat kita di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tujuan itulah kita akan mengkaji kitab ini agar itu menjadi pendorong kita hingga bisa melakukan hal-hal baik. Artinya kita enggak hanya menjadi penonton, melihat orang ngelakuin amal baik, melihat orang jadi wali, lihat orang jadi sufi. Kita enggak pengen jadi penonton, kita pengen ambil bagian, jadi bagian dari mereka. Pengen enggak jadi wali kira-kira? Apa pengen banggain wali aja? Banyak orang cerita wali anu. Tuhan yang kita sembah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menjadikan wali-wali tersebut. Dan Allah masih mampu loh bikin kita jadi wali juga. Jangan dianggap bahwa wali-wali mah mereka doang yang bisa, kita enggak bisa, enggak begitu. Allah tetap sebagai zat yang bersifat qudrat iradat, yang mampu menjadikan hambanya menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah kita ingin mengkaji, mendorong diri kita enggak hanya jadi penonton pada wali-wali, tapi kita ingin akan jadi wali-wali itu sendiri. Boleh enggak berharap jadi walinya Allah? Bagaimana enggak boleh? Pendaftaran masih dibuka, enggak ditutup, enggak. Jangan takut pendaftaran jadi wali ditutup, jangan takut. Syaratnya apa? Syaratnya kenal kepada Allah. Dikatakan oleh Imam Ad-Dasuki, syaratnya jadi wali itu kenal ilmu, kenal tentang Allah, kenal tentang ilmu syariah, hatinya punya hati yang lembut, hatinya penuh kasih sayang kepada orang-orang yang tidak mengerti. Itu syarat-syaratnya jadi wali. Maka kita ingin tidak hanya jadi penonton, tapi ingin jadi ambil bagian sampai kepada derajat-derajat mereka insya Allah. Maka dengan keimanan yang terus kita akan dorong, keimanan yang mau kita naikkan, dengan keimanan tersebut kita ingin terus bisa beramal yang baik, hingga apa yang kita kaji dari ilmu-ilmu tersebut mau kita amalkan. Di Hadramut itu orang-orang baca kitab fikih, kitabnya dibaca kitab kecil-kecil, kitab Safinah, tapi baca Safinah jadi wali. Di sini baca Safinah nggak ada jadi wali. Sampai nggak seman Safinah, bacanya sampai kitab fikih yang gede-gede, sampai naik ke kitab-kitab yang Minhaj, sampai naik kitab yang tinggi-tinggi. Nggak jadi wali-wali. Kenapa? Karena baca kitab tersebut hanya dikumpulin, ilmunya dikumpulin, hukum-hukum dikumpulin, tapi nggak dipraktekin. Nggak mungkin jadi wali, nggak. Mau jadi wali bagaimana? Satu ilmu dipelajari, dipraktekkan. Satu ilmu dipelajari, dipraktekkan. Maka cara mempraktekannya bagaimana? Ya didorong keimanannya. Kalau imannya semakin kuat, maka akan punya dorongan untuk melakukan amal-amal tersebut. Kalau amal sudah dikerjakan, maka punya jalan kita sampai kepada mereka. Maka apa gunanya menghimpun hukum-hukum, ilmu-ilmu yang banyak kalau ilmu tersebut hanya dikumpulkan kayak ilmu di sekolah? Kamu belajar ilmu ini, ilmu itu, prakteknya kapan? Nanti kalau sudah lulus baru praktek. Ya nanti kalau sudah lulus lupa ilmunya, harus buka bukunya. Kalau bukunya nggak hilang, kalau bukunya hilang ya sudah selesai. Nabi dikatakan dalam kitab Zubat Imam Ibn Ruslan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang berilmu dan dia mengumpulkan ilmunya saja, tidak mengamalkan ilmunya, maka akan diazab mereka sebagaimana lebih dulu dari azabnya para penyembah berhala. Orang berilmu diazab lebih dulu dari amalnya dari orang-orang penyembah. Kok bisa? Karena
Orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Kalau para penyembah berhala itu diazab karena kebodohannya, pantas. Nggak punya ilmu, salah. Nggak punya ilmu, diazab. Ini ada orang punya ilmu tapi tindakannya sama kayak orang yang nggak punya ilmu, maka akan didulukan tuh. Untuk apa ilmunya? Untuk apa ngerti hukum-hukum? Untuk apa ngerti? Kalau itu semua tidak dijalankan, maka di dalam hal ini kita kepingin dengan mengkaji ilmu tauhid, iman-iman kita yang kering akan dihujani dengan hujan kebaikan. Ilmu-ilmu iman kita yang kering akan disirami dengan apa? Dengan pengertian-pengertian tauhid yang akan bisa menghidupkan hati kita. Jadi begitu pentingnya ilmu tauhid dipelajari, karena itu akan mendorong kita dengan kuat untuk bisa mengamalkan berbagai macam ilmu-ilmu tersebut. Dikatakan pula dalam syair yang lainnya, ayyuhal mubtadi litatluba ilman, kullu ilmin abdun li ilmil kalam, tatlubul fiqha kay tusahhih hukman, summa ghafalta manzilatal ahkam. Wahai para pemula, wahai para orang-orang yang mulai belajar ilmu pengetahuan, maka hendaklah engkau segera menuntut ilmu. Jangan hanya kepingin, saya kepingin mondok, saya kepingin belajar. Jangan. Segerakan kamu belajar ilmu, mau di pondok, mau di majelis taklim, mau di tempat-tempat mushola, segerakan. Karena semua ilmu itu wajib atau penting dipelajari. Dan agar kamu tahu pula bahwa semua ilmu yang akan kamu pelajari, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu yang lainnya, semua ilmu itu ada di bawahnya ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid menjadi pokoknya ilmu atau tonggaknya ilmu atau tiangnya ilmu. Kalau ilmu yang lain itu adalah cabang-cabangnya, maka ilmu tauhid adalah batangnya. Jadi semua ilmu itu ingin meladeni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu apa saja, maka ilmu tauhid menjadi batangnya mempelajari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana mungkin kamu akan dapat buah yang baik kalau kamu nggak punya batangnya? Jangan dibalik, dari cabang mau bikin batang, bisa? Dari cabang mau bikin pohon, bisa? Mestinya pohonnya dulu ditanam, nanti cabang-cabangnya akan tumbuh. Maka ilmu-ilmu yang lain akan bisa dipelajari dengan mudah, akan bisa tampak manfaatnya ketika kamu sudah punya pondasi ilmu tauhid. Maka dari itulah kita tetap konsisten, tetap istiqomah, yang mudah-mudahan ini semua dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari ilmu tauhid. Nah, untuk apa engkau belajar ilmu fikih hingga kamu tahu hukum-hukum tapi hatinya gersang, imannya gersang, nggak kenal Allah? Kalau tanya ilmu fikihnya tebel, begitu aja ngomong tauhid, saya kalau tauhid nggak paham, bagaimana? Hah? Ilmu fikihnya ngajinya sampai kemana-mana, paham hukum yang macam-macam, ketika bicara sifat Allah nggak ngerti. Bicara kudrat irodat nggak ngerti, bicara tentang aqaid nggak ngerti. Ini apa enggak? Jadi hal yang sangat memprihatinkan. Maka engkau akan jadi lalai pada kedudukan hukum. Artinya menganggap bahwa ilmu yang sudah kamu pelajari, kamu anggap ilmu yang sudah bisa membawa kamu pada keselamatan. Padahal hukumnya tidak demikian. Jadi kita belajar kitab ini tujuannya hanya satu, kepingin sampai kepada hidupnya hati kita
tambahnya keimanan kita, dengan tambah keimanan tambah pula amal-amal kita insya Allah. Maka kitab ini dimulai oleh musannif dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Musannif memulai kitab ini dengan Bismillah adalah sesuai dengan yang ada, mengikuti yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran permulaannya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan mengambil hal itu pula musannif memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis beliau mengatakan bahwa kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au ajdam au aqtab. Setiap amal yang baik atau setiap keadaan yang baik, keadaan yang baik itu apabila tidak dimulai dengan bismillah maka hilang kebaikannya, atau terputus kebaikannya, atau hilang keberkahannya, atau berkurang. Maka musannif dengan adanya hadis tersebut ingin menjadikan kitab ini kitab yang penuh dengan keberkahan, dengan kemuliaan, maka beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu musannif memulai kitab ini dengan Bismillah, maka kita akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pembicaraan masalah Bismillah itu panjang. Kalau kita bicarakan ya berhari-hari nggak selesai. Tapi karena ini pasaran, kita hanya baca yang terpentingnya saja sebagai pengingat agar kita tahu pada pokoknya tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalam. Kalamnya siapa? Bismillahirrahmanirrahim itu kalamnya siapa? Lah kalau adanya di mulut kamu jadi omongan siapa? Ya omongan kamu. Masa ini omongan Allah, adanya di mulut kamu kok omongannya Allah gimana? Kinayah itu namanya. Adanya di mulut kamu ya jadi omongan kamu. Nah, maknanya apa kalau bismillah jadi omongan kamu dan bismillah yang jadi kalamnya Allah? Kan akan jadi berbeda makna. Bismillah yang jadi kalamnya kita dan bismillah yang jadi kalamnya Allah. Bismillah apabila itu menjadi kalamnya kita, maka kalimat atau huruf ba itu huruf apa? Huruf apa? Kalau dia tahunya huruf cer doang, min wa ilah wa an wa ala wa afi wa ruba, cer, ngecer kan. Ba itu kalau kita bahasakan bahasa Indonesia namanya kata sambung. Ya. Dengan nama Allah. Kalau itu menjadi kalamnya kita akan dimaknai dengan nama Allah. Kalau ada kata-kata yang kamu sebutkan dengan kalimat sambung, dengan kata sambung, berarti kalimat itu telah lengkap atau belum lengkap? Terus biar lengkap diapain? Ya, ditambahin. Jadi kalau kamu hanya ngomong Bismillahirrahmanirrahim, kamu jadikan sebagai kalimat khobar atau sebagai berita yang akan kamu sebutkan, maka berita itu belum lengkap dengan menyebut nama Allah.
yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Udah lengkap belum? Lengkap belum? Hah? Dengan menyebut nama Pak Jokowi. Lengkap belum? Biar lengkap gimana? Biar lengkap gimana? Ya ditambahin, dilengkapin. Dengan menyebut nama Pak Lurah. Itu kalimatnya belum lengkap, biar lengkap ya ditambahin. Kalau menyebut nama Pak Lurah mau apa emangnya? Oh, dengan menyebut nama Pak Lurah saya buka toko ini. Dengan menyebut namanya Pak Lurah saya resmikan pabrik ini. Nah, namanya baru sempurna. Harus ditambahin dengan sesuatu. Artinya bukan menambahi maknanya, tapi menambahi lafadznya akan jadi lafadz yang sempurna gitu loh. Dengan menyebut nama Allah. Ngapain? Nyebut nama Allah mau ngapain? Ente nyebut nama Allah mau ngapain? Dengan menyebut nama Allah saya memulai pekerjaan saya, gitu. Pekerjaannya apa? Ya apa saja, bisa nulis, bisa makan, bisa minum, bisa keluar rumah, pakai baju, baca Quran, nulis kitab, gitu. Dengan menyebut nama Allah saya menulis kitab ini. Ini yang dimaksud musonef memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam Naldom Aqidatul Awam Abda'u. Nah, itu disempurnakan namanya, enggak Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimatnya jadi sempurna gitu loh. Karena kalimat ba itu menjadi kata sambung yang akan sempurna kalau kamu sambungkan dengan sesuatu. Kalau belum kamu sambungkan dengan sesuatu ya belum jadi kalimat yang sempurna. Saya makan saya ini saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Nah, saya keluar rumah saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang disambungkan dengan Bismillah, enggak tiba-tiba Bismillah. Itu Bismillahnya mau disambung dengan apa, gitu loh. Maka kalau itu jadi kalamnya kamu, itu akan sempurna ketika disambungkan dengan sesuatu. Kalau belum disambung gimana? Ya belum sempurna. Kalau itu jadi kalimat khobar yang menjadi kalamnya kita, gitu loh. Bisa itu nanti sambungannya fi'lan, bisa isman, bisa khoson, bisa aman, bisa muakharon, bisa muqaddaman. Bisa taruh di depan, bisa taruh di belakang, bisa pekerjaan yang umum, bisa pekerjaan yang khusus, bisa berupa fi'il, bisa berupa isim. Ini yang menjadi Bismillah, yang menjadikan Bismillah yang jadi kalamnya kita itu jadi kalam yang sempurna. Makanya orang yang memulai sesuatu dengan Bismillah itu keuntungannya banyak. Sampai dikatakan orang kalau meletakkan sesuatu nih, kamu taruh kunci, kamu taruh Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, insya Allah kamu nggak lupa naruhnya, enggak. Kadang ada orang lupa naruh sesuatu karena naruhnya asal tadi saya taruh di mana? Di antara hikmahnya
Kalau kamu kok mulai dengan bismillah, hikmahnya kamu nggak akan lupa di dalam meletakkan sesuatu. Kalau lupa tentang barang mending. Kadang ada orang lupa bininya, repot ya. Kan kebangetan banget. Pergi sama bininya, pulang sendirian. Ya, kamu kok sendiri? Lupa bini saya ketinggalan. Wah, ini kebangetan. Itu sudah lupanya lupa por. Ya. Maka banyak kisah-kisah yang seperti itu. Ada seorang wanita diperintahkan oleh suaminya udah gedek kali mau buat ceraiin, cuman nggak punya alasan untuk nyeraiin. Mak, nih titip dompet, simpenin. Sama istrinya diambil dompet, taruh di lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya meletakkan ini dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setelah istrinya pergi sama suaminya, dompetnya diambil, disumpetin. Tutup lagi lemarinya, nggak lama suaminya, "Mak, ambil dompetnya sini, saya mau ambil duit." Sama istrinya datang ke kamar, dibuka lemari, ada dompetnya di situ, diambil, kasih, "Ini Pak dompetnya." Suaminya bengong, "Kok sudah saya ambil dompetnya, kok masih di situ aja?" Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang memulai dengan bismillah, pasti harapannya itu bisa menjadi sebuah harapan. Kalau sudah itu kamu beritakan, kamu mulai dengan bismillah, harapannya apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah. Makan pakai bismillah ya, biar makannya jadi daging gitu loh. Makanya ada tuh obrolan antara setannya orang kafir sama setannya orang muslim. Ketika dua setan ketemu, satunya kurus, kering, rambutnya morak-marik, baju acak-acakan nggak jelas, ketemu setan yang gendut, ganteng, klimis. Hanya, "Ente kok sekarang begitu?" "Gua apes, dapat jatah suruh nungguin orang muslim." "Terus kenapa?" "Nggak kebagian apa-apa saya. Asal mau makan bismillah, asal mau minum bismillah, asal mau tidur bismillah, mau keluar rumah bismillah. Saya nggak kebagian apa-apa." "Lah ente?" "Saya mau untung ngawal orang kafir, makan nggak bismillah, minum nggak bismillah." Makanya kalau orang makan nggak bismillah, makannya direwangi sama setan. Minum nggak bismillah, minumnya direwangi sama setan. Tidur nggak bismillah, tidurnya direwangi sama setan. Sampai kumpulnya sama istri nggak bismillah bisa dibarengin sama. Tapi kalau pakai bismillah, Allah lindungi semua itu, nggak sampai terjadi yang demikian. Maka setannya orang kafir, "Gua apes, diperintah sama iblis ngawal si anu, tuker tugasnya lah, gua nggak bisa, gua nggak mau dah ngawal orang muslim." Jadi kita ini ketika memulai dengan bismillah, itu kita sempurnakan bahwa bismillah yang kita ucapkan itu mau kita gandengkan dengan sesuatu lah. Harapannya apa? Harapannya ketika kalimat itu menjadi kalimat harapan, harapannya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi kalimat khobar, bisa jadi kalimat insya. Ketika jadi kalimat khobar, maka ya tadi saya memulai makan saya dengan bismillah. Saya mulai minum saya dengan bismillah. Saya mulai tidur saya dengan bismillah. Yang mau dimulai dengan bismillah itu pekerjaan apa? Pekerjaan yang baik, yang terhormat, yang layak disandari dengan bismillah. Ya enggak semua pekerjaan gitu loh. Jangan semua pekerjaan pakai bismillah. Harus tahu pekerjaannya apa nih? Ya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang terhormat,
pekerjaan yang punya kemuliaan, maka disandari dengan bismillah, diawali dengan bismillah, seperti menulis kitab ini gitu. Musonef memulainya dengan bismillah. Nah kalau nulis surat cinta namanya, pantas nggak Bismillahirrahmanirrahim, my darling? Pantas kira-kira? Ya nggak pantas. Atau koran dah, ada koran awalnya Bismillahirrahmanirrahim, nggak pantas. Nah sekarang sering lagi orang nulis undangan perkawinan, Bismillahirrahmanirrahim. Undangan sunatan, Bismillahirrahmanirrahim. Undangan Pak RT, Bismillah, enggak pantas. Kenapa? Karena kita tahu surat undangan itu kalau sudah diterima orangnya, kira-kira mau kamu simpen di lemari kamu enggak undangan itu? Hah? Mau kamu apain? Kalau kamu sudah tahu undangan itu kalau sudah dibaca nggak akan lagi dihormati, ya jangan kamu letakkan kalimat terhormat di situ. Nyusahin orang kamu namanya. Orang itu harus merawat undangan kamu lah. Kalau tiap undangan pakai bismillah, dua lemari kamu penuh pokok sini undangan, undangan. Hah? Maka dulu kakek saya itu kalau ada undangan datang, disobek bismillahnya, disimpan, dibuang undangannya. Kalau kamu buang undangannya semua, kamu yang terkena haram. Kenapa? Tidak memuliakan kalimat yang mulia. Kalau ada kalimat itu di tanah, kamu angkat, kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang Wahabi atau orang yang lain baca Quran, habis baca Quran taruh di bawah, jangan kamu marahin. Biarin. Kenapa? Kamu yang ngambil, kamu naikin, kamu yang dapat kemuliaan. Besok kok baca lagi taruh bawah, biarin, kamu yang naikin lagi. Kenapa? Orang yang menaikkan ilmu kalamnya Allah, yang menaikkan Al-Quran, yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Goblok, Quran taruh di bawah, besok hilang pahala kamu, nggak ada lagi. Udah biarin aja. Dia yang rugi, kamu yang untung. Itu loh kenapa kamu muliakan kalimat tersebut, taruh di atas. Jadi jangan meletakkan kalimat tersebut pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak punya kemuliaan, tapi letakkan kalimat tersebut pada pekerjaan yang punya kemuliaan. Sampai ada wali-wali itu kalau ngomong Bismillahirrahmanirrahim ke Mekah, Bismillah sampai ke Saudi, Bismillah sampai pulang kampung. Pengen kamu kira-kira? Pengen gak ilmunya? Kalau dulu diresepkan sama guru-guru, ilmunya gampang. Bismillahirrahmanirrahim, merem. Bismillahirrahmanirrahim, melek. Yang kamu kerentek kemana, sampai kamu ke sana. Tapi hati-hati nyasar. Nah, kalau nyasar, saya pengen Pip ke Mekah lah pakai bismillah. Jangan. Saya anjurkan jangan. Kenapa? Sampai sono nanti kamu diperiksa nggak punya paspor, ditangkap pakai bismillah, atau ditangkap di sono kok nggak repot, ini ilegal. Mau pergi haji pakai bismillah, udah travel rugi, biru rugi. Ente ke sono nggak punya iqomah, nggak punya paspor, bisa ditangkap, bahaya di sana ente. Orang kalau mau wukuf sekarang harus pakai gelang. Lah ente tiba-tiba ke sono pakai bismillah, gelangnya mana? Nggak punya apa, tangkap, nggak wukuf, nggak jadi, akhirnya nggak balik lagi. Udah, kalau yang penting ke Mekah pakai apa? Pakai
Lu beli tiket ke sono, balik lagi jelas panggil Pak Haji. Pakai bismillah. Oh, udah haji. Haji dari mana lo? Ya nggak ada percaya pakai bismillah pergi haji. Jadi banyak kebaikan yang akan kamu peroleh ketika itu jadi kalimat insya atau punya harapan. Jadi bismillah kalau itu jadi kalamnya kita bisa punya dua makna. Bisa jadi kalimat khobar, bisa jadi kalimat insya. Tapi punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya apa? Ditolong pekerjaannya selesai, dimudahkan pekerjaannya, diberikan pahala, diberikan keberhasilan dengan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau bismillah itu jadi ba-nya itu dimaknai ba asli. Ba asli itu ya kalimat ba yang maknanya jadi kata sambung, makanya harus disambungkan dengan sesuatu. Kalau bismillah itu jadi kalamnya Allah, maka maknanya enggak lagi begitu. Bismillah kalau jadi kalamnya Allah, maka akan jadi maknanya apa? Fala yajri dzalika li'annal makna bismillah kana kulla syai' wa minhu takunul asya'. Bismillah yang jadi kalamnya Allah itu dengan adanya bismillah maka munculnya segala sesuatu, wa minhu dan dengan bismillah akan munculnya segala sesuatu. Kalau bismillah yang jadi kalamnya Allah, ya mestinya berbeda dengan bismillah yang jadi kalamnya kita. Masa Allah ngomongnya dengan nama Allah? Nah, kan nggak begitu. Kalau kita yang ngomong dengan nama Allah, kalau Allah yang ngomong, masa dengan nama Allah gimana? Sebenarnya kan nggak begitu. Terus ngomongnya bagaimana? Atas aku, gitu. Atas aku muncullah segala sesuatu. Atas aku akan munculnya segala sesuatu. Yang bisa ngomong begitu itu pasti sesuatu yang bersifat dengan sifat sempurna. Ya ginilah. Atas namaku jalan ini saya tutup. Kira-kira yang ngomong begitu siapa? Hah? Hah? Pak RT? Kalau nutupnya Jalan Sudirman, yang bisa ngomong begitu siapa kira-kira? Hah? Kalau Pak RT bisa? Berarti yang bisa ngomong begitu pasti yang punya sifat-sifat yang sempurna. Artinya yang punya kemampuan melakukan itu, gitu loh. Maka dikatakan bahwa fatakunul ba masirotun li jam'il aqaid. Kada dzakarahu ba'dal a'immah. A'immatit tafsir. Maka ini sebagaimana pemahaman yang datang dari para a'immah kita, para ahli tafsir. Maka makna ba dengan ba yang disebutkan pada kalimat bismillah itu mencakup seluruh akidah. Yang bisa ngomong atas aku tercipta segala sesuatu. Maka berarti atas kudrat, iradat, ilmu, hayat, kidam, bako, yang bersifat seperti itulah yang bisa ngomong demikian. Kalau nggak bersifat itu semua, maka nggak akan bisa ngomong hal tersebut. Maka ulama ahli tafsir mengatakan, oh tafsirnya
ba dalam bismillah itu mencakup seluruh akidah yang akan kita pelajari. Jadi sebenarnya ngaji kitab ini pakai bismillah cukup sebenarnya. Karena bismillah sudah memuat seluruh sifat-sifat Allah, tapi kan kamu nggak jelas jadi. Maka kita mau jelaskan, oh sifat apa saja tuh yang bisa sampai mengatakan bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Bi atas aku, oh, maknanya atas zatku yang bersifat kudrat, yang bersifat wajib wujud, kidam, baqo, mukhor sampai mutakaliman, karena wujudlah segala sesuatu. Atas aku pula akan wujudnya segala sesuatu. Itu. Jadi kalimat ba di dalam bismillah itu memuat seluruh akidah yang akan kita pelajari yang menunjukkan sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nggak bersifat itu semua ya nggak bisa. Contohnya tadi lah, ini atas nama saya jalan ini saya tutup, atas nama saya Monas saya tutup, nggak boleh ada pengunjung. Kira-kira imam masjid bisa ngomong begitu? Masih ngomong begitu, nutup masjid terus sendiri aja. Jadi nggak mungkin bisa ngomong begitu kecuali dia punya keadaan yang memang kemampuannya bisa menjadikan semua itu. Jadi ulama menafsirkan berarti yang masuk ke dalamnya adalah seluruh akidah. Itu makna bismillah kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baknya mengandung seluruh akidah yang akan kita pelajari yang masuk sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kalimat ba, kalimat apa? Ismun, bismi. Ismun itu apa? Asal kata dari apa? Annal murada bil ismi al musamma wa makna bil musamma wa huwa dzat wajada kulla syai' wa yujadu illa min sifatil wujud qidam baqa sampai ila akhirih. Makna ismun itu bermakna musamma. Nama itu asalnya dari arah ternama. Kita ambil yang gampang aja. Kalau saya nanya begini, di kampung ini orang yang punya nama siapa? Ya semua punya nama. Ya gua ngerti semua punya nama. Maksudnya yang punya nama itu yang terkenal gitu loh, yang derajatnya paling tinggi gitu loh. Bi ismin maknanya dengan nama, maknanya dengan kemuliaan gitu loh, dengan keagungan. Ismun di situ maknanya keagungan atau kemuliaan. Yang punya nama siapa di sini? Oh, yang ternama siapa? Bukan Mukram, bukan. Jadi yang punya nama itu maknanya yang paling terkenal di sini siapa gitu loh. Kalau bicara yang punya nama, lu punya nama semua. Saya juga punya nama Pak. Gua nggak nanya nama lu. Gua nama yang ternama di sini siapa gitu loh. Ini bahas tentang nama nanti panjang, bisa panjang lebar luas sampai itu. Ya. Ada orang mengatakan nama itu asal kata dari yang ternama. Bisa nama itu asal kata dari alamat. Nama bisa maknanya alamat. Bisa nama itu maknanya petunjuk yang dinamai, namanya alamat. Bisa nama itu bukan yang dinamai. Atau lagi nih, nama itu bukan. Jadi nanti
penafsiran Imam Asy'ari, penafsiran Imam Maturidi dan yang lain itu punya penafsirnya berbeda-beda. Kalau kita nggak lagi pasaran, kita jelaskan panjang itu nanti akan sampai bisa menjelaskan nanti satu persatu dari pengertian nama. Tapi kita ambil sesuai dengan yang di kitab ini, bahwa nama bermakna musamma atau orang yang ternama. Nah, musamma itu maknanya apa? Ya maknanya zat, artinya bidzatillah gitu loh. Bi ismillah ay bidzatillah gitu. Bukan cuma namanya Allah, bidzatillahil wajibil wujud, wajibil qidam, wajibil baqa, wajib baqa sampai mutakaliman Ar-Rahman Ar-Rahim, yang bersifat Rahman, bersifat Rahim. Jadi bi ismin ini jangan cuma bicara namanya saja, maknanya bidzatillah, atas zatnya Allah yang bersifat kudrat iradat. Maka orang yang bisa memaknai ini dengan sempurna, hatinya sampai kepada Allah, bismillah merem, sampai kamu ke tujuan kamu. Kenapa? Karena kamu tahu siapa yang akan bisa menghadirkan kamu ke sana. Bukan kalimatnya, bukan yang kamu agungkan, yang kamu tuju, tapi yang dimaksud dalam kalimat itu yang bersifat kudrat iradat, itulah yang kamu tuju, yang kamu harapkan pertolongannya bisa mengantarkan kamu kepada segala hajat-hajatnya kamu. Kalau cuma biismin dengan namanya doang, pakai namanya doang. Kalau namanya Allah nanti panjang ini. Saya nggak nyembah Allah, namanya saya nggak nyembah namanya, gitu. Karena nama itu bukan yang dinamai. Jadi kalau kamu ngomong, saya mah sekarang nggak makan nasi. Kalau nama, nasi itu kan nama. Kalau kamu makan nasi, ini saya tulis ya, nasi, lu makan dah gitu. Bisa? Saya mulai sekarang nggak minum air, minum dah. Terus makannya apa? Yang dinamain bukan namanya nasi, bukan. Nama itu bukan yang dinamai, itu tafsir yang macam-macam, atau berbeda-beda ulama menafsirkan hal tersebut. Terus Allah, lafaz Allah adalah ismun, di antara nama-nama yang mulia. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah itu, Allah memiliki nama-nama yang baik. Makanya, lah yang namain Allah itu siapa? Allah menamai dirinya pakai bubur merah putih nggak kira-kira? Lu kira ente pakai bubur merah putih bagi-bagi tetangga gitu? Allah menamai nama Allah. Nama Allah itu mulai kapan? Ada mulainya? Mulai. Nah, kalau nama Allah ada mulainya, yang namain siapa? Ya nama-namanya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik itu enggak ada mulainya. Gimana namanya Allah ada mulainya? Kalau kamu yang menamai anak kamu ada mulainya. Biar orang tahu kamu bagi-bagi bubur. Ini biar kamu tahu nih, gua punya anak namanya si Fulan, bagi-bagi. Nah, kalau Allah menamai namanya, ya Allah enggak menamai namanya karena enggak ada permulaannya hal tersebut. Adapun kita mengenal namanya Allah dari mana? Karena Allah memperkenalkannya kepada kita. Seringkali ada orang salah, mau mengenal Allah lewat namanya, nggak bisa. Mau kenal Allah itu pakai sifat-sifatnya. Nama itu bukan untuk mengenal Allah, nama itu untuk menyebut Allah, ngundang Allah. Abdul Ghafur itu apa? Untuk apa nama itu? Ya, untuk manggil Pur, maka begitu dong. Masa kalau kamu nggak tahu namanya, lu manggil siapa? Hai.
Kalau ada namanya dipanggil. Maka nama itu kan dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka dengan nama itu undanglah Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Kira-kira nama Allah 99 yang paling sering kamu sebut yang mana? Hah? Ya Rozak, pantas kan? Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Nama paling indah itu pokoknya. Ya Fattah, ya Fattah, ya Rozak. Ini barang itu ya kan. Ya Mujibas Sa'ilin. Padahal nama-namanya Allah itu nama-nama yang baik dan banyak, tapi yang sering kamu pakai nama yang menguntungkan kamu, yang punya kepentingan. Wahai pemberi rezeki, wahai pembuka jalan, wahai penyembuh yang sakit. Yang diundang, yang dipanggil nama-nama yang kamu senang aja. Padahal namanya Allah itu ya banyak. Lah kalau kamu mau kenal Allah pakai namanya nggak bisa. Gimana contohnya? Beginilah. Saya punya kawan namanya Widodo. Hah? Enggak, Widodo doang. Coba kamu pikir kawan saya namanya Widodo itu orangnya tinggi, kurus, gemuk, ganteng, jelek, keriting, kayak apa coba? Bisa nggak kamu pikir? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Mau kenal orang pakai, nggak bisa. Nama itu bukan untuk kenal orang, bukan untuk manggil. Dodo. Oh ya Pak. Kalau mau kenal orangnya pakai sifat ketemu, atau kamu nanya yang kayak apa? Oh itu orangnya tinggi, gede, ganteng, pakai kacamata. Oh begitu ketemu ini loh. Setelah kamu kenal, kamu tahu namanya, sudah. Nah kalau kamu nggak kenal namanya, nggak bisa manggil, nggak bisa. Ada orang makan di warung sebelahan, makan. Ya biasa aja duduk makan, namanya di warung, makan bareng. Kadang rebutan kerupuk tinggal satu, rebutan buat saya, lu belakangan. Udah selesai makan, kamu keluar. Lu berani? Itu yang makan sama kamu itu pembunuh terkenal di sini. Masya Allah. Besok makan lagi. Saya sana aja Pak Doi. Setelah kenal baru kamu. Kalau sebelum kenal kayaknya enak-enak aja, kamu makan di sebelahnya, nggak ada urusan. Begitu tahu, sebelah kamu itu tadi, waduh, baru punya rasa, baru setelah kamu tahu orangnya. Jadi nggak bisa kenal nama, kenal sesuatu pakai namanya. Umpamanya kamu wiritan nih, wiritan. 1000 kali, 1.000.000 kali, Widodo, Widodo, Widodo. Kenal nggak kira-kira? Kamu wiritan mau kenal Allah, Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim, biar 1.000.000 kali kamu nggak kenal nggak, yang datang paling itu temennya Musodek, paling yang datang ke Musodek, yang datang ke Lia Edan, tiba-tiba ahlan saya Allah, oh yang bener ini Allah. Nah, kamu nggak kenal Allah ya percaya aja. Maka kenal dulu sama Allah, kenali sifat-sifat Allah, baru sebut-sebut namanya. Kalau nanti ada yang nyamar datang, kamu nggak tertipu, ini bukan Allah, minggir. Kamu nggak akan tertipu, nggak. Makanya kenapa ada orang jadi nabi-nabi palsu, ada orang dapat wangsit, ada orang menganggap dirinya utusan Allah. Ada sekarang lagi musim jadi Imam Mahdi. Di majelis dulu berapa orang datang jadi Imam Mahdi. Saya Imam Mahdi, Masya Allah, luar binasa kan. Itu bukan Imam Samu.
Samudra ditangkap lu langsung. Jadi nggak bisa kenal Allah pakai namanya, nggak bisa, hati-hati. Kenal Allah harus pakai sifat. Adapun namanya untuk manggil, untuk mengundang, menyebut dengan nama-nama yang baik. Boleh nggak saya nyebut Allah pakai nama-nama seperti Asmaul Husna? Boleh nggak? Kalau menurut pendapatnya jumhur ulama, ya nama Allah itu tauqifiyah, sudah paten itu, nggak diganti-ganti lagi, nggak bisa. Lah boleh nggak saya nyebut pakai nama lain? Kayak ya Hanan, ya Manan. Ada nggak di Asmaul Husna? Boleh nggak? Boleh. Asal itu yang tetap mengagungkannya, memuliakannya, dan tidak menurunkan derajatnya. Tapi nggak dapat pahala, gitu loh. Karena Allah memperkenalkan dengan yang 99. Kalau kamu sebut, kamu dapat pahala. Kamu ulang-ulang ada ganjarannya. Kalau kamu namanya ngarang sendiri, ya nggak dapat pahala. Kamu yang nyebut sendiri, kamu karang sendiri. Wahai Tuhan yang maha lucu, boleh? Kok maha lucu? Nggak. Kalau yang bisa bikin lelucuan, mestinya maha lucu. Yang bisa bikin keperkasaan maha perkasa. Yang bisa bikin rezeki maha memberi rezeki. Kok ada nama Tuhan maha lucu? Memang Tuhan itu yang bikin yang lucu-lucu, yang bikin orang bisa ketawa, terhibur. Ini bikin siapa? Lah kalau enggak, tapi enggak ada pahalanya kamu nyebut pakai nama-nama begitu, gitu loh. Ya, jadi Allah adalah nama min asma'illah. Maka dengan nama-nama itu kamu akan mengundang Allah. Terus Ar-Rahman juga di antara nama-namanya Allah. Apa maknanya Ar-Rahman? Apa di situ? Ar-Rahman ma'khudun minar rahmah. Ar-Rahman itu asalnya dari rahmah. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Pengasih penyayang itu asal kata dari rahmah. Apa itu rahmah itu? Wa raqqatun fil qalbi taqtadi at-tafaddula wa ihsan. Wa hiya bihadzal makna mustahilatun alaihi ta'ala. Maka makna ini makna yang mustahil disandarkan kepada Allah. Apa itu? Raqatun qalbi, tersentuhnya hati yang ditampakkan dengan at-tafaddula wa ihsan, dengan pemberian, dengan berbuat baik. Itu maknanya rahmah, orang yang penuh kasih sayang, gitu loh. Pengasih dan penyayang maknanya orang yang penuh kasih sayang. Kasih sayang itu apa sih? Orang yang hatinya mudah tersentuh. Kayak kamu maunya begini, jalan, ada lihat orang minta-minta, yang tadinya kamu lewat aja, orangnya bolak-balik deketin kamu, lama-lama hati kamu tersentuh. Begitu tersentuh, kamu ngeluarin duit, ini Pak ya buat. Maka pemberian itu muncul dari tersentuhnya. Bisa juga nggak begitu sih, tapi yang umum, yang jadi makna umum, yang namanya kasih sayang itu adalah tersentuhnya hati yang ditambahkan dengan tafadzul, anugerah, pemberian anugerah dan kebaikan. Bisa juga ente ada orang ngamen baru mau grengs, Pak, itu sumpok namanya, bukan kasih sayang itu. Risik ya gak cepet. Kalau dulu tersentuh, kalau belum mulai udah kamu kasih, itu namanya ngusir pelan-pelan. Lah kalau Allah kasih sayang yang dimaknai, kamu kalau sama Allah minta terus biar Allah lama-lama nanti kan kasihan.
Ente kira Tuhan tersentuh lama-lama, ini makna yang rusak begitu. Itu mustahil bagi Allah. Sering ini dimaknai. Makanya kalau kamu nggak kenal Allah, nggak kenal sifatnya Allah, maka akan jadi nanti menyamakan sifat Allah dengan sifat. Kasih sayangnya Allah itu jangan disamakan dengan kasih sayangnya manusia, beda. Kasih sayang Allah kadang kamu nggak bisa mereka. Nabi Musa alaihissalam waktu mau munajah ke Gunung Tursina, ada umatnya pesan, Musa, nanti kalau ketemu Allah, bu ya saya didoain, mintain sama Allah biar saya dapat anugerah kebaikan yang banyak. Oke deh. Begitu Nabi Musa munajah, minta kepada Allah, pulang dari munajahnya, ngelihat tadi umatnya lagi dicakar-cakar macan, digigit macan, habis mati di situ. Maksudnya ya Allah, ini baru saya mintain, kan tadi saya minta ini biar dapat keuntungan anugerah. Kata Allah, iya itu saya mau kasih. Anugerah yang saya mau kasih dunia nggak cukup, makanya saya matiin, saya masukin surga dapat. Itu kasih sayang Allah kadang begitu. Nah kalau manusia jahat banget sih orang, dikasih kasih sayang malah dimatiin di. Beda. Jadi kamu nggak bisa menyamakan kasih sayangnya Allah yang bentuknya tersentuhnya. Nggak bisa. Itu makna yang ada pada kita, hati yang mudah tersentuh. Kalau pada Allah nggak begitu. Pada Allah maknanya apa? Wahya biya dalam makna mustahilatun alaihi ta'ala wa kullu syai' istihala ta'ala bi'tibaril mabda'i hijara itlaqi alaihi ta'ala bi'tibari ghayatuhu. Wahya fi haqqi ta'ala bimakna ihsan. Kalau bagi Allah rahmah bimakna apa? Rahman rahim bimakna ihsan, yang menjadikan kebaikan. Nah Allah itu siapa? Al-Muhsin, yang menjadikan kebaikan. Ar-Rahman bermakna Al-Muhsin. Ar-Rahman maknanya Al-Muhsin bijala ilin ni'am. Pengasih itu maknanya yang menjadikan kebaikan yang banyak. Maknanya semua orang umum diberi kebaikan oleh Allah. Allah disebut Ar-Rahman. Ar-Rahman bermakna Al-Muhsin bijalailin ni'am. Ar-Rahim bermakna Al-Muhsin bidaqaiqin ni'am. Ar-Rahim maknanya Allah itu zat yang menjadikan kebaikan yang tertentu gitu. Kalau Ar-Rahman zat yang menjadikan kebaikan yang banyak, yang semuanya dikasih. Orang kafir dikasih, iblis dikasih, jin dikasih, malaikat dikasih, hewan dikasih. Apa itu contohnya? Hidup, wujud. Iblis dikasih wujud enggak? Orang kafir dikasih wujud enggak? Hewan dikasih wujud enggak? Itu namanya Allah Ar-Rahman, yang memberikan kebaikan yang banyak kepada siapa saja. Orang kafir dikasih mata, iblis dikasih mata, hewan dikasih mata, kebaikan yang banyak dikasih semuanya. Nanti kebaikan yang umum namanya. Nah, beda dengan Ar-Rahim, kebaikan yang khusus. Dikasih mata, tapi matanya nggak nemu petunjuk. Dikasih telinga, telinganya nggak bisa nerima hidayah. Oh, beda nih. Cuman dapat kuping jadi cantelan, banyak kuping cantelan mah. Cantelan kaca mata. Kalau udah kecantelan gimana nih? Jatuh. Maka kalau cuma ngasih kuping, banyak Allah kasih kuping. Kambing aja ada kupingnya, enak lagi kupingnya. Otak ada otak. Otak kambing kadang lebih gede dari otak kamu, tapi nggak dikasih oleh Allah petunjuk, nggak dikasih pemahaman, nggak dikasih. Orang punya otak banyak,
di umum dikasih oleh Allah, tapi nggak semua otaknya bisa menerima petunjuk dari Allah. Maka Allah dikatakan di Quran, afala tadzakkarun, afala ta'qilun, afala, banyak yang menunjukkan ada orang dikasih pikiran, tapi nggak semua pikirannya bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim jangan diartikan sama dengan Rahman Rahim pada manusia, yang artinya tersentuhnya hati. Kalau pada Allah, Ar-Rahman artinya apa? Yang menjadikan kebaikan. Sebelum kamunya muncul, kebaikan Allah itu ditentukan, ditetapkan. Fulan akan saya kasih, fulan akan saya kasih, fulan gak akan saya kasih, fulan akan saya halangi. Gak usah pakai kamu nunggu minta, gak usah. Lah kalau kamu sama mak kamu, mak beli sepatu, mak besok mak beli sepatu, mak lama-lama bocah minta mulu, kesian juga dia, beli deh. Nah, Allah nggak usah kamu minta, nggak usah. Sebelum kamu minta, kebaikan itu sudah dibagi-bagi sama Allah. Maka Ar-Rahman maknanya menjadikan kebaikan yang umum atau menjadikan kebaikan yang khusus, maknanya Ar-Rahim. Makanya dulu ada wali tuh lagi nazar sama Allah, saking dia melihat kebaikan Allah yang banyak, lalu tiba-tiba muncul di hatinya, ya Muhsin. Kebetulan anaknya namanya Muhsin, lebih abah, bukan enteng. Lagi munajah kepada Allah, saking lihat banyak kebaikan Allah sampai muncul, ya Muhsin Wahidat yang menjadikan banyak kebaikan. Lah anaknya salah paham, dikira ngundang lebih bang, katanya ganggu aja. Maknanya ihsan pada Allah bermakna muhsin, yang menjadikan kebaikan. Jadi itu makna Bismillahirrahmanirrahim secara ringkas. Kamu harus pahami, baknya bermakna mengandung sifat-sifat Allah, ismun bermakna zatnya Allah, lafaz Allah bermakna nama-nama yang mulia, Ar-Rahman bermakna muhsin, Ar-Rahman bermakna muhsin. Jadi ini makna yang ringkas yang bisa kita pahami pada hari ini, yang diawali musonef kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan makna tersebut bisa kita pahami, bisa kita praktekkan, bisa kita jalankan hingga semua aktivitas kita yang baik kita mulai pakai Bismillahirrahmanirrahim, yang harapannya bisa mendapatkan pertolongan Allah, kemudahan Allah, kebaikan Allah. Sebagaimana pula malam ini, malam permulaannya Ramadan, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini pula malam pembukaan kitab kita mulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini pula malam tarawih kita mulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan pahala yang baik hingga dapat kemuliaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. La hadiniyah wa la niyatin sholah wa la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubat awsil kulli hauba wasur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah
والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولنا بكل رسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه عند تأسيس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.